mata. Sekarang kita masuk ke mata. Sebenarnya bagian mata itu banyak. Tetapi yang akan kita pelajari dan kita fokuskan adalah pembentukan pembayangan pada mata. Yang kita akan bahas adalah bagian pada lensanya, berupa suatu lensa cembung. Kemudian yang di belakang ini dinamakan retina, yang kita bisa anggap sebagai layar, di mana bayangan dari lensa ini terbentuk. Kemudian jarak lensa mata ke retina ini kurang lebih 2 cm. Dan jarak ini relatif tidak berubah. Seperti yang kita ketahui, bahwa mata manusia itu mempunyai kemampuan untuk melihat benda-benda yang dekat maupun yang jauh dengan rentan yang sangat lebar. Kemampuan ini namanya akomodasi. Jadi kemampuan untuk melihat atau memfokuskan benda-benda yang ada di depan mata dengan rentan yang sangat lebar. Jadi kita bisa melihat benda yang jaraknya 2 meter dari mata kita dengan jelas. Sampai jauh sekali juga bisa. Kemampuan akomodasi untuk mata yang normal untuk orang dewasa itu bisa lihat rentan terdekat rata-rata 25 cm dan terjauhnya tidak hingga jauh sekali. Artinya kita melihat gunung yang sangat jauh sekali itu masih sangat jelas. Di sini bisa disebut titik dekat atau PP. Sedangkan yang jauhnya ini PR. Untuk orang bermata normal seperti ini rentannya sangat lebar. Sekarang apa yang membuat kemampuan akomodasi ini? Kita tahu jarak dari lensa ke sini sangat konstan. Sedangkan bendanya sendiri jaraknya bisa berubah-ubah. Misalkan ada di sini, lalu di sini. Kalau masukkan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dari sini ke sini itu S aksen. Dari sini ke bendanya itu S. Yang ini konstan. Yang S berubah-ubah. Berarti fokusnya berubah-ubah. Yang menyebabkan mata manusia itu memiliki akomodasi yang luas karena lensanya ini bisa berubah fokusnya, yang diatur oleh suatu otot serabut yang membuat lensa ini bisa menjadi cembung atau mengimpih, berkontraksi atau relaksasi. Ketika mata melihat di sangat jauh, dia berelaksasi ya atau berakomodasi minimum. Sedangkan kalau dia melihat dekat itu berakomodasi maksimum. Sangat berkontraksi. Ototnya sangat cembung maksimum. Sehingga di sini disebut berakomodasi maksimum. Lensa kita ini memang sangat istimewa karena bisa memimpih dan mencembung, tergantung pada benda yang akan difokuskan. Misalkan pohon yang berjarak 10 meter, maka fokus dari lensa ini diatur sedemikian rupa sehingga pohon itu jelas. Benda-benda yang di belakang pohon atau di depannya kurang jelas. Itulah kemampuan akomodasi mata. Sekarang benda-benda yang berada di depan mata ini, kalau kita tahu ruang-ruangan pada lensa ini di ruang mana? Makanya ukuran mata ini kan kecil. Kemudian jarak dari lensa ke retina 2 cm. Sehingga bayangan yang dihasilkan oleh lensa mata ini diperkecil.
Kita bisa lihat benda yang sangat besar, seperti rumah. Tidak mungkin terlihat semuanya di mata. Kalau umpamanya bayangannya sama besar, tidak mungkin muat. Jadi bayangannya harus diperkecil dan nyata. Pas di retina itu nyata. Berarti benda ini harus di ruang 3 semuanya. Sehingga terjatuh di ruang 2 bayangan. Jadi kalau bendanya misalkan yang ini, maka bayangannya akan seperti ini. Terbalik, diperkecil dan nyata. Kemudian rangsangan sinar pada retina itu akan diteruskan ke otak. Otaklah yang membuat bayangan kembali tegak. Jadi bayangan yang kita lihat tidak terbalik itu karena otak. Dan diperbesar lagi ke ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau ditanya nanti sifat bayangan yang di retina yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Itulah sifat bayangannya.